pasti sukacita. Kalau sukacita kita nyanyi boleh? Oke, Boleh. Kita nyanyi lagu apa ya? Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Ayo kakak abang kita nyanyi pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan genggam. Dum 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 dum. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Pem 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 pem. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 tereng teng 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 teng. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan riang. Baik adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan berbagai jenis musik. Nah sekarang kita mau memuji Tuhan dengan berdoa juga, Kak Opri. Oke, kita mau berdoa tapi kita boleh nyanyi dulu. Boleh, kita nyanyi yuk. Ayo kita nyanyi dari lagu Bertambah Tambah Dalamnya. Ayo abang kakak kita nyanyi Bertambah Tambah Dalamnya. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya, Kami mengucap syukur ya Tuhan buat semua kasih dan berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Begitu juga dengan semua adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu HKBP Legend Suprapto, merasakan kasih Tuhan yang sungguh besar. Begitu juga dengan mama, papa, dan keluarga Engkau berkati. Hingga pada saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Legend Suprapto dan berjalan dengan baik sampai sekarang ini. Tuhan, biarlah kiranya kasih-Mu tetap ada bersama dengan kami sampai kami nanti menyelesaikan ibadah kami ini. Ya Tuhan, biarlah semua kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya Kak Opri, kenapa sih hari ini kita ada ibadah sekolah minggu? Nah, penasaran ya kayak Opri kasih tahu ya sekarang. Hari ini adalah hari kenaikannya Tuhan Yesus ke surga. Makanya kita ibadah sama-sama di HKBP Suprapto walaupun kita di rumah masing-masing. Nah sekarang karena kita mau
Pendeta Herlina. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyi sekali lagi, yaitu firman Tuhan kudengar. Oke? Oh adik-adik, Alkitabnya udah disiapkan belum? Iya, Alkitabnya. Iya, harus disiapkan ya Kak. Kakak Ovi juga bawa Alkitab loh hari ini. Kakak juga bawa Alkitab ya? Bawa dong Oke. Kak. Siapin Alkitabnya sudah? Yuk kita nyanyi yuk. Sudah, kita nyanyi. Yuk bang kakak, kita nyanyi firman Tuhan kudengar. Yuk kita siapkan hatinya, kita mau dengar firman. Salam, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur kalau pada sampai saat ini kami masih boleh beribadah, mengingat akan kenaikan-Mu ke sorga. Walaupun ibadah kami saat ini masih di tengah-tengah rumah kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, buka telinga, buka hati kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan untuk kami lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Sekarang ayo buka Alkitabmu, kita mau membaca firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Ayo, mari kita ikuti dalam hati. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi.
Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah baca tadi firman Tuhan. Apa yang boleh kita lihat di sana? Kita boleh lihat yaitu Elia yang terangkat ke sorga. Elia adalah salah seorang nabi yang paling hebat di dalam Alkitab. Banyak hal yang boleh kita lihat. Apa yang sudah dia perbuatnya? Ada enggak adik-adik sekolah minggu yang tahu apa yang sudah Elia lakukan? Yang pertama, misalnya Elia mampu menghidupkan anak seorang janda di Sarpat yang telah mati karena sakit. Yang kedua, dengan doanya Elia mampu mendatangkan api dari langit untuk membakar korban di mezbah yang dikelilingi air. Yang ketiga, Elia memperjuangkan agar bangsa Israel tetap setia menyembah Allah, bukan Baal. Yang keempat, Elia menasihati Raja Ahab supaya tidak mengambil tanah Nabot. Dan masih banyak lagi yang dilakukan oleh Elia. Tapi dalam mengakhiri pelayanannya, ini yang mau kita lihat dalam nats ini. Elia berjalan bersama dengan Elisa. Inang mau tanya, siapa itu Elisa? Elisa adalah yang menggantikan Elia untuk melanjutkan pelayanannya yang ditugaskan oleh Allah. Tapi kapankah pergantian itu terjadi? Jawabnya, pada saat Elia terangkat ke sorga. Tapi sebelum Elia terangkat ke sorga, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat ke sorga." Adik-adik sekolah minggu, tahu enggak apa yang diminta Elisa dari Elia? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Walaupun memang permintaan itu sangat sulit, tapi Elisa tetap meminta.
Dengan syarat, Elia memberi syarat kepada Elisa. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah padamu seperti yang kamu minta. Apa yang terjadi? Tadi kita sudah baca firman Tuhan itu. Apa yang terjadi? Setelah Elia terangkat ke sorga, Elisa melanjutkan tugas pelayanan Elia. Elisa melakukan berbagai banyak perkara yang hebat. Jika kita baca lagi nanti di ayat-ayat berikutnya, kita boleh lihat apa yang sudah Elisa lakukan. Ada ketika dia menyehatkan air di Yeriko. Air itu bisa diminum. Bahkan ketika dia memperbanyak minyak di rumah seorang janda. Kemudian Elisa mengadakan mukjizat 20 roti jelai sehingga banyak orang yang bisa mendapatkan makanan, yaitu kira-kira 100 orang. Kemudian Elisa menyembuhkan penyakit kusta dari Naaman dan masih banyak lagi perkara yang besar yang dilakukan oleh Elisa. Adik-adik sekolah minggu, peristiwa terangkatnya Elia ke sorga itu mau mengingatkan kita akan naiknya Yesus ke sorga setelah Yesus menyelesaikan tugas pelayanannya. Dalam peristiwa kenaikan Yesus itu, Yesus memberikan mandat, tugas kepada murid-muridnya. Sebagaimana Elia memberikan mandat pelayanan itu kepada Elisa, begitu juga Yesus memberikan mandat, tugas kepada murid-muridnya. Begitu juga kepada kita, anak-anak sekolah minggu. Tugas yang diberikan oleh Yesus adalah memberitakan Injil Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tugas kita. Beritakanlah Injil Kristus. Tapi sebagai anak sekolah minggu, apa yang harus kita lakukan dalam rangka memberitakan Injil Kristus? Secara khusus anak-anak sekolah minggu yang saat ini masih stay at home, masih di rumah. Apa yang harus dilakukan dalam memberitakan Injil? Satu, melakukan apa yang diperintahkan oleh mama dan papa. Apa itu? Belajarlah di rumah. Belajar. Jangan dikatakan libur akhirnya tidur. Kemudian asik main games. Games apa? Kakak abang? ML ya. Mobile Legend. Apalagi? Mungkin masih banyak games yang kamu mainkan ketika di rumah. Bagaimana kita memberitakan Injil sebagai anak sekolah minggu? Mari tunjukkan sikap yang baik. Nggak boleh cengeng. Nggak boleh katakan mama udah bosan nih di rumah terus. Ayo jalan-jalan. Kalau kita keluar, tante corona menanti kita. Ya, makanya stay at home. Lakukan yang terbaik. Sukakan hati orang tua. Nggak boleh bersungut-sungut karena makannya hanya tempe tahu. Tapi mari bersyukur
Ucapkan syukur karena kita masih bisa makan. Itu bukti kita memberitakan Injil. Tidak harus berkhotbah seperti pendeta, tidak harus mengajar seperti kakak guru sekolah minggu. Tapi mana yang terbaik, yang boleh menyukakan hati orang tuamu, lakukanlah itu. Belajar dan belajar. Ingat, 2 minggu lagi adik-adik sekolah minggu akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Belajarlah. Itu buktimu. Menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati orang tuamu sebagai bukti kita memberitakan Injilnya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekarang menjadi pertanyaan, mau apa Tuhan Yesus ke sorga? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Sekarang Inang mau tanya, anak sekolah minggu yakin gak punya tempat di sorga? Harus semua bisa jawab. Ya, yakin dan pasti kita punya tempat di sorga karena kita percaya kepada Yesus. Di rumah Bapa banyak tempat. Anak sekolah minggu juga punya tempat di sana. Guru sekolah minggu juga punya tempat di sana. Bahkan seksi sekolah minggu juga punya tempat di sana. Tapi bagaimana supaya kita ada di sana? Di sorga bersama dengan Kristus. Kita harus tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun tinggal di rumah, walaupun beribadah di rumah, harus mau dengan sukacita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kemudian kita harus mau rajin membaca firman Tuhan. Seperti nyanyian kita, ayo siapkan hatimu, kita mau bernyanyi. Sekarang mari kita bernyanyi, baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, mari haleluya baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu yang harus kita lakukan. Selama kita berada di dalam rumah karena pandemi COVID-19 ini, mari baca firman Tuhan dan berdoalah supaya virus corona itu juga lenyap dari kehidupan kita. Sehingga kita boleh beribadah kembali di tengah-tengah gereja kita HKBP Suprapto, dan kita boleh kembali untuk bersekolah di tempat di mana kita sekolah. Untuk itu, mari senangkan hati Tuhan. Lakukan yang terbaik sebagai anak-anak sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anak-anak, sebagai bukti kami memberitakan Injil-Mu. Kami mau menyukakan hati orang tua kami dengan kami melakukan tugas kami untuk belajar dan belajar walaupun kami tinggal di rumah. Ajar kami Tuhan untuk mau memberikan telinga kami, mendengarkan nasihat orang tua kami, supaya melalui itu Tuhan, orang tua kami semakin bersukacita. Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk memakai waktu kami, untuk mau membaca firman-Mu, berdoa senantiasa di tengah-tengah kehidupan kami, supaya
apa yang kami inginkan. Terlebih Bapa, di mana kami mau menghadapi ujian kenaikan kelas. Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau memberkati kami supaya anak-anak kami Tuhan dimampukan untuk menghadapi ujian itu dan mereka boleh naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Bapa di sorga, dalam doa kami ini kami memohon supaya Tuhan melenyapkan dan menyingkirkan virus corona itu dari tengah-tengah bumi ini, dari tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya, bersekolah di tempat kami sekolah, bahkan beribadah di tengah-tengah gerejamu, HKBP Jalan Lejen Suprapto. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Amin. Oke, gimana tadi? Udah dengar firman Tuhan? Sudah ya? Oke, karena sudah dengar firman Tuhan, kita mau menutup ibadah kita. Kita mau selesai dengan ibadah kita ya Inang ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita mau bernyanyi sekali lagi lagu apa ya Kak? Yesus itulah satu-satunya. Betul, karena Yesus adalah satu-satunya penolong buat Kita kita semua. semuanya. Oke, ayo Bang kita nyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali berkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di sorga. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari guru sekolah minggu, dari seksi sekolah minggu, dari Dewan Koinonia, dan dari Parhalado, begitu juga dari para pendeta, mengucapkan selamat hari kenaikan buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye. Sampai berjumpa hari Minggu.